Jua-jua man banta krina kekelengan kami Moria, khususnya Moria GBKP Runggun Kebayoran Lama. Sehka Pak Sana kita ngelakukan PA secara online, janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata arah nas peanta si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu, ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami seh ibas paksenda, lid ibas mejuah-juah, rikut pe kegeluhan jabu kami skalak-skalak. Ibas paksa enda, ngoka kami sikap, guna ras-ras ngerenungkan firmandu, arah nas PA kami, mindo kami kesahdu sibadia, sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami. Kampe sing ajari kemahandu, si mimpin ras sing urapisa, gelah ngasup kemahandu, nuriken kebenaran firmandu, bagi sentudu ras sura-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan, arah nas PA kami bas paksa enda, ngosikap kami dengkehkan firmandu, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami retoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, amin. Muria si kelengi Tuhan, nas peanta bas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah, ya, perjanjian lama, dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kami akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema dari firman Tuhan pada PA kita ini, nina man perbulangan du saja talangi pusuhndu, ya, man perbulangan du saja talangi pusuhndu. Alu tujun gelah Moria si pertama meteh pengari-ngari erbahan sanilah ibas teman geluh. Si peduakan makaikan media sosial ibas membangun hubungan simuhuli, hubungan yang intim, perbulangan ras dahara. Muria sini kelengi kami, nas PA kita dan tema kita pada minggu ini berbicara tentang rumah tangga, ya, tentang keluarga, dan salah satu hal penting dalam memelihara hubungan yang baik di dalam rumah tangga ialah bagaimana hubungan suami istri itu dipelihara, ya. Sebab hari-hari ini bukan lagi rahasia umum, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang bermasalah, keluarga-keluarga yang boleh kita katakan tidak bahagia. Bahkan ada banyak keluarga sekarang yang berakhir dalam perceraian, tidak sampai ke ujung seperti rencana Tuhan bahwa hanya
kematian yang memisahkan antara suami dan istri. Dan keluarga-keluarga itu tidak lagi memandang apakah itu keluarga pejabat atau rakyat biasa, apakah keluarga orang kaya atau miskin, apakah keluarga rohaniawan atau jemaat biasa. Semua mengalami hal yang sama. Ataupun sekarang ini kalau tidak bercerai, mereka tetap dalam satu rumah, tapi keluarga itu tidak keluarga bahagia. Tentu bukan itu yang kita harapkan di dalam membangun rumah tangga kita. Menurut data pengadilan agama, menurut data pengadilan negeri yang menangani kasus perceraian keluarga, ada dua penyebab utama mengapa keluarga itu bercerai, mengapa keluarga itu berpisah. Yang pertama penyebabnya ialah seperti yang sering kita ketahui dan sering kita bicarakan, adanya pil. Ya, jadi kalau istri ada pil, ya, pria idaman lain. Ya, ada kalau pria tentu ada will, wanita idaman lain. Jadi itu penyebab nomor satu mengapa keluarga tidak bertahan, mengapa banyak hari-hari ini keluarga bercerai, karena ada pil dan ada will. Kemudian yang kedua, penyebab yang sering membuat keluarga bercerai nomor dua ialah ekonomi. Saya sering menyampaikan kepada kita dan di beberapa kesempatan pertemuan saya sering mengatakan bahwa masalah ekonomi ini juga sering menjadi penyebab keluarga bercerai. Sebab sering dikatakan kalau miskin yang tidak tahan ialah perempuan. Ya, kalau miskin biasanya yang tidak tahan perempuan. Kemudian kalau kaya yang tidak tahan ialah laki-laki. Wah, jadi dimanapun kadang-kadang menjadi susah. Miskin, perempuan tidak tahan, kaya, laki-laki yang tidak tahan. Mengapa? Karena ketika laki-laki kaya, maka banyak perempuan-perempuan yang akan mendekatinya. Inilah penyebab nomor satu dan nomor dua mengapa perkawinan rumah tangga sering kandas di tengah jalan. Jadi kita harus berhati-hati, karena Tuhan berfirman, kalau kita baca dalam Maleakhi 2 ayat 16, dia katakan bahwa Tuhan sangat membenci perceraian. Artinya Tuhan mau supaya kita tetap bersatu, kita tetap memelihara keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Oleh karenanya, bagaimana memelihara supaya keluarga itu tetap ada dalam kebahagiaan, tetap ada dalam sukacita. Tentu banyak hal yang menjadi faktor bagaimana keluarga itu menjadi keluarga berbahagia. Tapi salah satu faktor yang penting ialah bagaimana istri dan suami membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik, memelihara cinta supaya tetap menyala, cinta supaya tetap menyala di dalam hubungan istri dan suami. Nah, oleh karenanya begini nandai temanta, man perbulangandu saja talangi pusuhnu. Hanya kepada suamimu sajalah berikan cintamu, berikan hatimu, berikan perhatianmu. Nah, dan dari nas PA kita tadi membaca dalam ayat 5, di mana dia katakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, Moria yang kami kasihi, Moria sini kelingi kami. Kata-kata ini adalah bentuk sastra, bentuk puisi. Jadi yang boleh saya tangkap apa yang dimaksudkan oleh penulis ini dengan mengatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Ini ialah ketika dia membayangkan kekasihnya yang datang dari padang gurun mau menemui dia, bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya gembiranya ketika melihat dari jauh kekasihnya yang dia cintai datang untuk menemuinya. Saya percaya ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Oleh karenanya dia katakan juga, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Ini mengingatkan dia akan suatu kenangan indah bersama dengan kekasihnya.
Dia mengingat pengalaman-pengalaman manis bersama dengan kekasihnya. Nah, untuk itu tentu tidak harus selalu, tapi sekali-sekali kita perlu mengingat cinta mula-mula. Perlu, Muria. Walaupun tidak harus selalu, tapi sekali-sekali kita perlu mengingat masa-masa kita berpacaran. Bagaimana dulu ketika calon suami Indo atau suami Indo sekarang ketika dia datang dari jauh mau berkunjung ke rumah Indo. Wah, saya percaya betapa bahagianya kamu. Melihat dari jauh saja dia, jantung lu sudah berdebar. Lanai kam tenang. Enggo terbakar. Seperti inilah yang dikatakan oleh penulis Kidung Agung ini, bahwa dari jauh saja kekasihnya itu datang, dia sudah sangat berbahagia, dia sudah sangat bergembira, jantungnya bisa copot. Nah, jadi kalau hari-hari ini COVID-19 bisa membuat jantung sesak, tapi sebenarnya bukan hanya COVID-19, ternyata cinta yang mendalam, rasa rindu yang mendalam, dan ketika datang kekasih kita dari jauh, maka dia juga bisa membuat kita sesak. Aku kerina kita pernah mengalami hal sebagai rupa. Adik kutah naidah lu idahna saja ilap kekasihne lanai bojore ukurna sesak, iya, bernafas pun menjadi susah. Jadi bukan hanya COVID-19 yang bisa membuat kita sesak, tapi rasa cinta. Dan ketika yang kita cintai itu dari jauh datang, kita bisa merasakan betapa hebatnya degup-degup jantung kita menanti kedatangannya. Jadi walaupun tidak sering, tapi betapa perlu sekali-sekali kita mengingat cinta mula-mula kita kepada pasangan kita. Bagaimana dulu ketika kita memulai hubungan sebuah cinta dengan pasangan kita. Saya percaya itu akan membuat kita kembali melihat pasangan kita dan memiliki gairah cinta di dalam hati kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan tadi di sini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Muria yang kami kasihi, perkataan ini tidak lain dengan mengatakan hanya suamimu sajalah taruh di dalam hatimu, hanya suamimu sajalah yang engkau kasihi sepenuhnya. Begini nande teman tandai, talangi pusuh duman perbulangan du saja. Seperti meterai, berarti tidak ada waktu yang terlepas, selalu terikat hati kita selalu kepada pasangan kita. Dan kemudian seperti meterai di lenganmu, bayangkan kita tidak mungkin melepaskan tangan kita. Kemanapun kita pergi, selalu tangan kita mengikutinya. Ini artinya bahwa dimanapun kita, ingatlah bahwa ada kekasih kita, ada pasangan kita, ada suami kita yang senantiasa menunggu dan mengasihi kita. Dan tentu itu akan membuat kita selalu terjaga dan tidak jatuh kepada godaan-godaan di luar sana, tidak jatuh kepada godaan-godaan orang lain terhadap kehidupan kita. Muria yang kami kasihi di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh penulis Kidung Agung ini penting. Ini adalah resep memelihara cinta. Ketika hati kita hanya berikan kepada pasangan kita, ketika kita tidak membuka celah kepada yang lain. Kalau itu kita pertahankan di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa hubungan cinta, hubungan kasih antara istri dan suami akan terus terpelihara. Muria yang kami kasih, hampir 80% ketika kita membuka hati kita terhadap yang lain, maka rasa cinta, rasa sayang terhadap pasangan kita akan mulai terkikis. Itu sudah pasti. Oleh karenanya jangan pernah membuka kesempatan, memberi perhatian, membanding-bandingkan pasangan kita dengan yang lain. Sebab ketika kita mulai membandingkan, melihat di luar pasangan kita, maka rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih terhadap pasangan kita akan mulai menurun. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Begini nandai ibas tujun, hati-hati pengari-ngari, hati-hati rayuan gombal orang lain, hati-hati pujian dari orang lain.
Hati-hati terhadap semuanya itu, karena pujian tidak sama dengan fakta. Seperti sering kita dengar bahwa rumput halaman tetangga kelihatannya selalu lebih hijau dari rumput halaman kita. Itu kelihatannya, tapi sebenarnya tetangga kita juga memiliki persepsi yang sama. Dia juga berpikir bahwa rumput tetangganya selalu lebih hijau daripada rumput halaman rumahnya. Jadi sebenarnya semua rumah tangga, semua keluarga memiliki pergumulan tersendiri. Dan kalau kita pelihara dengan baik, maka rumah tangga kita itu akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Percayalah bahwa pasangan kita itu, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Pasangan kita itu, itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengapa sangat penting terus menjaga perasaan kita, rasa cinta kita, rasa kasih kita terhadap pasangan kita? Sebab seperti yang dikatakan tadi dalam Kidung Agung, ketika itu dipelihara, maka cinta itu seperti api, dan dia tidak dapat dihanyutkan oleh sungai yang besar sekalipun. Nah, dan ini juga sama, muria-muria yang kami kasih. Ketika kita buka hati kita kepada yang lain, sama juga seperti ketika kita tetap menjaga perasaan cinta kita terhadap pasangan kita, maka ketika kita membuka dengan yang lain, cinta itu juga kuat seperti maut. Cinta itu tidak dapat dipadamkan oleh air, sekalipun sungainya mengalir. Oleh karenanya, jangan pernah coba-coba. Makanya sering dikatakan, kalau kita bermain api pasti terbakar. Kalau kita bermain air pasti basah. Banyak kita melihat Bapak Ibu, banyak kita melihat muria-muria yang kami kasih. Ketika dia memberi kesempatan hatinya terhadap yang lain, maka sering logika tidak jalan lagi, rasa malu tidak ada lagi, sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Oleh karenanya, jaga tetap cinta kita kepada pasangan kita, jaga tetap hati kita hanya kepada pasangan kita. Dan ketika itu kita lakukan, kami percaya, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Oleh karenanya, sebagai penutup di dalam PA ini, man bandu khusus negrina muria sini kelengi kami, jagalah hatimu dan berikanlah hatimu sepenuhnya man suamin, man perbulanganmu. Ingat cinta mula-mula, bagaimana dulu kamu sayangnya, bagaimana dulu kamu merindukannya. Ingat itu, walaupun tidak sering, tapi ingatkan itu. Betapa kita mencintai pasangan kita ketika kita pertama bertemu dengan mereka. Dari jauh saja ketika dia datang, jantung kita sudah copot rasanya. Dan kami percaya ketika ini kita lakukan, maka rasa cinta, rasa kasih terhadap pasangan kita akan terus terpelihara. Dan itu adalah salah satu sumber kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian kemarin saya menonton sebuah YouTube, dan saya pikir apa yang saya lihat di YouTube itu, apa yang saya dengarkan di YouTube itu, saya perlu bagikan kepada muria, karena menurut kami apa yang disampaikan itu juga adalah resep bagaimana membangun hubungan, komunikasi, rasa cinta yang baik terhadap pasangan kita. Dia katakan ada dua mata, satu mata lebah dan mata lalat. Apa bedanya mata lebah dan mata lalat? Wah, ini luar biasa. Mata lebah katanya, sekalipun dia di tempat sampah, tapi matanya selalu tertuju kepada bunga. Jadi walaupun dia ada di tempat sampah, tapi mata lebah itu selalu fokus ke bunga. Artinya bahwa sekalipun tempatnya tidak baik, tapi yang dia cari, yang dia fokus selalu kepada hal-hal baik. Tapi berbeda dengan mata lalat, muria. Kalau mata lalat, sekalipun dia di tengah bunga, tapi matanya selalu tertuju kepada hal-hal yang busuk, selalu tertuju kepada hal-hal yang kotor, selalu tertuju kepada hal-hal yang sampah, walaupun dia di tengah bunga. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini, muria yang kami kasih? Kita harus memiliki mata lebah, karena ketika kita melihat satu hal baik saja dalam pasangan kita, itu dapat membuat rasa cinta kita, rasa kasih kita tetap terpelihara dan menyala terhadap pasangan kita. Jadi jangan mata lalat. Wah, kita kan seringnya sebelum dulu menikah, mata kita mata lebah, yang baik aja kita lihat. Nah,
Oleh karenanya hal-hal buruk pasangan kita kelewatan. Kenapa kelewatan? Karena kita punya mata lebah. Tapi setelah menikah, wah, punya mata lalat. Ada yang baik pun yang dia lakukan terlewat. Yang kita lihat selalu aja keburukannya, kejelekannya. Bagaimana bisa kita bahagia? Oleh karenanya, ketika kita mau memelihara rasa cinta kita di tengah-tengah keluarga, kita harus memiliki mata lebah. Mata lebah sekalipun dia di tempat sampah, tapi dia pusat kepada bunga, dia melihat kepada hal-hal yang baik. Oleh karenanya, tentu ini berlaku juga bagi kami Mamre, bagi Moria, arahkan selalu kepada satu hal yang baik saja dalam pasangan kita, dan itu mampu membuat rasa cinta kita tetap terpelihara dan menyala di dalam kehidupan kita. Dan terakhir, tentu hari-hari ini semua kita menggunakan HP, medsos. Nah, pakailah itu untuk mengungkapkan rasa terima kasih, rasa cinta kepada pasangan kita, supaya HP itu juga bisa membangun hubungan yang baik. Karena kadang-kadang mengucapkan dan menulis itu juga berbeda. Kita tuliskan misalnya perasaan kita terhadap pasangan kita, pasti berbeda juga rasanya ketika hanya kita berbicara secara langsung. Oleh karenanya, HP kita di dalam medsos bisa juga kita pakai bagaimana membangun supaya perasaan cinta, perasaan sayang terhadap pasangan kita tetap terpelihara. Kami percaya apabila ini kita lakukan di dalam hidup kita, maka rumah tangga kita akan tetap menjadi rumah tangga yang berbahagia, dan kiranya Tuhan tetap memberkati kita dalam menjaga hati kita, menjaga cinta kita terhadap pasangan kita. Amin. Sidungi peanta mari ras kita ertoto. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami senantiasa memelihara perasaan cinta kami, perasaan hati yang mengasihi terhadap pasangan kami, khususnya Moria terhadap Mamre, supaya rumah tangga kami senantiasa menjadi rumah tangga yang hangat, senantiasa menjadi rumah tangga yang berbahagia, karena hubungan suami dan istri yang dibangun dan dipelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami juga untuk senantiasa melihat hal-hal yang baik dalam pasangan kami, sehingga hal-hal yang baik itu dapat menumbuhkan, memelihara perasaan sayang, perasaan cinta dari setiap pasangan dalam keluarga kami. Saat ini secara khusus kami berdoa buat saudara kekasih kami Nande Anta Surbakti yang hari ini mengalami duka cita karena orang tua yang kami kasihi, Bapak Anta Surbakti, yang Tuhan telah panggil ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang tua kami, mami kami Nande Anta Surbakti, demikian juga keluarga Bapak Naya dan keluarga Bapak Rea. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat atau dalam pemulihan atau berobat jalan, berobat di rumah. Kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, Nande Nina Kemit, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, demikian juga Diaken Nande Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Alena Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura, Nora Emeritus Nande Laura Stepu, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus biarlah Tuhan menjamah, melawat
memberikan kesehatan yang sempurna kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Jauhkan kami dari penularan COVID-19, biarlah Tuhan terus menjaga memelihara kami. Khususnya anak-anak kami juga Tuhan selalu memberkati, baik mereka yang bekerja dari rumah ataupun melaksanakan pendidikannya dari rumah. Mari Bapa Engkau yang terus memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dalam usaha-usaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga kami, dan biarlah Tuhan yang terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bujur, mejuah-juah man banta kerina, Tuhan si masu-masu jabunta. Salam.